Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanaya Trinazwa, saya dari kelas 2V NPM 213114083. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian perusahaan dagang, metode ikhtisar laba rugi. Baiklah, pertama-tama sebenarnya pembuatan jurnal penyesuaian perusahaan dagang dan pembuatan jurnal penyesuaian perusahaan jasa, prinsip pembuatannya sama. Perbedaannya hanya ketika kita membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang, maka ada penyesuaian untuk akun persediaan barang dagangan. Sedangkan dalam perusahaan jasa, kita tidak akan menemui penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Baiklah, langsung saja kita mulai membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan metode ikhtisar laba rugi pada kasus PT Kurma Sehat untuk periode Maret 2021. Untuk membuat jurnal penyesuaian, maka kita membutuhkan data sumber yang berasal dari neraca saldo pada periode yang sama dan beberapa data penyesuaian yang terjadi sampai dengan akhir periode tersebut. Baiklah, langsung saja kita buat jurnal penyesuaian untuk penyesuaian yang terjadi pada akhir periode, yaitu Maret 2021. Kita lihat nomor 1, persediaan barang dagangan akhir sebesar Rp7.900.000. Jadi berdasarkan data penyesuaian yang pertama, kita mengetahui bahwa persediaan barang dagangan yang dimiliki PT Kurma Sehat pada akhir periode sebesar Rp7.900.000. Namun dalam neraca saldo, PT Kurma Sehat periode Maret 2021, persediaan barang dagang memiliki saldo Rp7.500.000. Jadi ini belum sesuai, sehingga kita harus membuat jurnal penyesuaiannya untuk menyesuaikan kondisi yang sebenarnya. Nah, jurnal penyesuaiannya untuk persediaan barang dagangan dengan metode ikhtisar laba rugi langsung kita buat untuk tanggal 31. Untuk keterangannya pada posisi debit kita buat ikhtisar laba rugi. Dan pada posisi kreditnya kita buat persediaan barang dagang. Untuk saldonya sebesar yang ada pada neraca saldo. Jadi, saldo yang ada dalam neraca saldo untuk persediaan barang dagangan adalah persediaan barang dagangan awal. Jadi, kita tulislah di sini Rp7.500.000. Lalu berikutnya, untuk memunculkan persediaan barang akhir, maka kita menjurnalkannya dengan mendebit persediaan barang dagangan. Untuk kreditnya yaitu ikhtisar laba rugi. Nah, untuk saldo persediaan barang akhir kita melihatnya pada data penyesuaian, yaitu sebesar Rp7.900.000. Kita taruh di posisi debit. Jadi, jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan, yaitu yang pertama, jurnal untuk mengeluarkan atau menghabiskan akun persediaan barang dagangannya awal. Yang kedua, jurnal untuk memunculkan akun persediaan barang dagangan akhir. Jurnal untuk mengeluarkan persediaan barang dagangan dibuat dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit persediaan barang dagangan awal. Saldonya yaitu sebesar yang ada pada neraca saldo. Sedangkan jurnal untuk memunculkan persediaan barang dagangan akhir dibuat dengan mendebit persediaan barang dagangan akhir dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Saldonya yaitu sebesar yang ada dalam data penyesuaiannya.
Untuk data penyesuaiannya, yang pertama sudah kita buat jurnalnya. Selanjutnya kita lihat data penyesuaian yang kedua. Inventaris disusutkan 14% per tahun. Jadi inventaris yang ada pada neraca saldo sebesar Rp4.250.000. Ini disusutkan setahunnya 14%. Sedangkan kita PT Kurma Sehat membuat laporan keuangan ini per bulan. Jadi kita perlu menghitung berapa beban penyusutan untuk 1 bulan. Kita hitung, kita tulis di sini perhitungannya, kita cari beban penyusutan per bulan. Jadi setahun itu disusutkan 14%, 14/100. Jadi inventarisnya yaitu Rp4.250.000. Hasilnya yaitu Rp595.000. Nah, ini adalah penyusutan 1 tahun. Sedangkan kita membutuhkan saldo penyusutan untuk 1 bulan. Karena laporan keuangannya dibuat PT Kurma Sehat ini per bulan. Jadi kita perlu hitung berapa penyusutan selama 1 bulan. Caranya yaitu kita tinggal membagi Rp595.000 dengan 12 bulan. Hasilnya yaitu Rp49.583. Kita bulatkan saja menjadi 50.000. Jadi beban penyusutan inventaris untuk 1 bulan yaitu Rp50.000. Kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Pada kolom tanggal kita buat tanggal 31. Kemudian jurnal penyesuaiannya dibuat untuk beban penyusutan inventaris, yaitu kita mendebit beban penyusutan inventaris. Dan kreditnya yaitu akumulasi penyusutan inventaris. Saldonya sebesar Rp50.000 didebit dan dikredit sebesar Rp50.000. Untuk jurnal penyesuaian penyusutan aktiva tetap, formatnya yaitu beban penyusutan aktiva tetapnya pada debit dan kreditnya yaitu akumulasi penyusutan aktiva. Aktiva tetap itu ada berbagai jenis, diantaranya yaitu inventaris. Nah, kalau kita ingin membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan inventaris, maka debitnya yaitu beban penyusutan inventaris dan kreditnya yaitu akumulasi penyusutan inventaris. Bagaimana kalau kita ingin membuat jurnal penyesuaian untuk beban penyusutan gedung? Yaitu kita tinggal mengganti inventaris dengan gedung. Jadi jurnalnya yaitu debit beban penyusutan gedung dan kreditnya akumulasi penyusutan gedung. Kemudian kita lihat data penyesuaian yang ketiga. Perlengkapan yang isi yaitu Rp95.000. Jadi pada neraca saldo sudah tertulis perlengkapan saldonya Rp287.000. Namun pada akhir periode ada penyesuaian yang menyebutkan bahwa perlengkapan ini hanya tersisa Rp95.000. Jadi kita perlu membuat jurnal penyesuaian agar perlengkapan yang dilaporkan dalam laporan keuangan bukan Rp287.000 lagi, tetapi Rp95.000. Sekarang kita hitung dulu berapa perlengkapan yang sudah menjadi beban dan tidak boleh kita anggap sebagai perlengkapan. Perlengkapan awalnya sama dengan Rp287.000 dan perlengkapan pada akhir periode yaitu Rp95.000. Jadi kita perlu membuat jurnal penyesuaian agar saldo perlengkapannya yang dilaporkan nantinya yaitu Rp95.000, bukan Rp287.000. Karena saldo yang relevan dengan kondisi yang sebenarnya yaitu Rp95.000.
Berarti agar saldo perlengkapannya menjadi Rp95.000, kita perlu mengurangkan Rp287.000 dengan Rp192.000. Jadi kita perlu membuat jurnal penyesuaiannya dengan cara mengkredit perlengkapan sebesar Rp192.000, sehingga saldo perlengkapan yang muncul pada laporan keuangan yaitu Rp95.000. Kita buat jurnal penyesuaiannya pada kolom tanggal, kita buat tanggal 31. Pada posisi debit yaitu beban perlengkapan, pada posisi kredit yaitu perlengkapan saldonya. Perlengkapan saldonya yaitu sebesar Rp192.000. Jadi, jurnal penyesuaian yang dibuat untuk penyesuaian saldo perlengkapan yaitu debit beban perlengkapan dan kreditnya perlengkapan. Dengan adanya jurnal penyesuaian ini, maka saldo perlengkapan akan menunjukkan saldo yang sebenarnya, yaitu Rp95.000. Kita lihat perlengkapan pada neraca saldo. Posisinya di debit Rp287.000. Sedangkan perlengkapannya pada jurnal penyesuaian posisinya kredit yaitu Rp192.000. Jadi debit bertemu dengan kredit harus dikurangkan Rp287.000 dikurangkan Rp192.000. Hasilnya Rp95.000. Posisinya nanti di debit. Kemudian kita lihat penyesuaian yang kelima. Iklan yang belum dibayar Rp20.000. Jadi sampai dengan akhir periode, PT Kurma Sehat memiliki utang iklan sebesar Rp20.000. Jurnal penyesuaiannya yang harus kita buat yaitu kita tuliskan tanggalnya 31 Maret. Kemudian pada kolom keterangan kita tulis jurnalnya posisinya di debit yaitu beban iklan. Posisi kreditnya yaitu utang iklan. Saldonya Rp20.000. Nah, langkah terakhir dalam pembuatan jurnal penyesuaian ini yaitu kita menjumlahkan saldo-saldo yang ada pada kolom debit dan saldo-saldo yang ada di kolom kredit. Hasil akhirnya di kolom debit dan kredit harus sama atau bisa dikatakan balance. Setelah dihitung, saldo pada debit yaitu Rp15.912.000 dan pada kolom kreditnya yaitu Rp15.912.000. Nah, jadi kesimpulannya bahwa jurnal penyesuaian perusahaan dagang disusun berdasarkan sumber data yang berasal dari neraca saldo pada periode yang sama, serta data penyesuaian yang muncul pada akhir periode dalam perusahaan tersebut. Perbedaannya antara jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan jurnal penyesuaian perusahaan jasa, yaitu jurnal penyesuaian perusahaan dagang, kita akan menyesuaikan akun persediaan barang dagangan. Nah, sedangkan dalam perusahaan jasa, kita tidak akan menyesuaikan akun persediaan barang dagangan, karena perusahaan jasa tidak memiliki akun persediaan barang dagangan. Baiklah, sampai sini saja penjelasan saya mengenai jurnal penyesuaian menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.